Oke geng, kembali lagi bersama Horror Mystery. Di video kali ini, gue akan membahas atau menceritakan tentang beberapa kisah horor. Pastikan kamu nonton bersama teman, keluarga, atau pacar. Daripada nungguin, simak kisah berikut. Sebelum mulai videonya, seperti biasa, klik tombol subscribe dan nyalain lonceng. Kamar kosong di rumah sakit. Diceritakan, 3 orang perawat sedang bertugas shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Wah, kalau gue sih disuruh shift malam, gue milih pulang. Lah, apalagi kalau rumah sakitnya angker. Pulang langsung dah gue. Oke, lanjut. Ketiga orang ini secara bergantian mengurus kebutuhan dari satu pasien ke pasien lainnya. Di salah satu lantai rumah sakit ada sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga perawat yang berjaga pun diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar kosong itu jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Saat itu, pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu perawat bergegas menuju kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Mulai aneh nih, aneh. Dah mulai kejadian nih. Oke, lanjut. Ketika berjalan menuju kamar pasien yang membutuhkannya, dia melewati kamar kosong itu. Dia melihat pintunya tidak tertutup dan lampunya menyala. Kalau gue lihat yang gituan mending gue kabur. Takut bray. Di dalam ruangan itu ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Awalnya dia berpikir kalau ini servis lupa menutup pintu. Dia pun menuju kamar pasien dan ternyata infus pasien sudah hampir habis. Ia kemudian pergi mengambil infus di ruang obat dekat ruang perawat. Otomatis dia harus melewati kamar kosong itu. Namun anehnya, posisi kursi yang semula ia lihat tadi sudah berubah. Posisinya kini menghadap ke celah pintu. Dia pun hanya lewat saja dan mengambil infus di ruang obat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruang pasien dan melewati kamar kosong itu. Namun, posisi kursi saat itu sudah di tengah ruangan. Tapi perawat itu tetap menghiraukannya. Setelah memasang infus baru si pasien, perawat tersebut pun melewati kamar kosong itu lagi. Sontak, dia langsung kaget, lemas, dan menangis. Posisi kursi itu sudah berada di depan celah pintu dan dia melihat ada sesosok makhluk duduk di situ. Ikut salat. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Gadis itu pun terbangun setelah sempat tertidur sejak pulang sore dari kampus. Ya kan lo tahu sendiri, anak kampus kan serba sibuk. Wajar lah kalau dia capek terus tidur. Oke, lanjut. Ia terbangun karena ingat kalau dia belum salat isya. Bahkan tak sengaja melewatkan salat maghrib. Dengan memaksakan diri, dia pun menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Letak kamar mandi berada di ujung lorong asrama mahasiswa yang ia tempati. Setelah berwudu,
Dia pun mengenakan mukena dan menggelar sajadah di kamarnya. Dia kemudian mengambil posisi berdiri, mengucap takbir, dan memulai salat. Awalnya tidak ada hal aneh saat salat. Namun ketika duduk di antara dua sujud di rakaat ketiga, dia mendengar suara doa dalam sholat. Wih, mulai ngeri nih, mulai ngeri. Terdengar berasal dari belakangnya seperti makmum. Merinding gue geng, merinding. Sumpah merinding gue. Sempat berpikir, mungkin saja itu adalah suara Ila, penghuni kamar depan kamarnya yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan perasaan itu, dia mengintip makmum itu saat sujud. Dilihatnya ada kain putih seperti ada seseorang yang sujud di belakangnya. Saat salam, dia terkejut karena tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Merasa ada yang tidak beres, dia keluar dan mengetuk kamar Ila. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Dia pun baru teringat kalau Ila baru saja pulang kampung hari ini. Dia kemudian menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahnya. Nyatanya Tamara sudah balik ke Pontianak sore itu. Usai menelpon Tamara, gadis itu merasa ada seseorang yang duduk di belakangnya. Perasaannya semakin tak karuan, merinding. Namun dia hanya bisa membaca kalimat doa sambil memejamkan mata. Oke geng, itu adalah beberapa cerita seram yang barusan gue ceritain. Kalau lo punya pengalaman seram atau penampakan seram, silahkan kirim di email kami dan akan kita bahas di next episode. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat bermimpi buruk.